Tolong lepasin saya! Tolong lepasin saya! Salah saya apa sama kamu? Tolong lepasin saya! Tolong lepasin aku! Salah aku apa sama kamu? Tolong lepasin! Salah aku apa? Kamu sudah merebut suami saya. Kamu salah orang! Aku gak pernah ngerebut suami kamu! Tolong lepasin aku! Bohong! Tolong lepasin aku! Aku gak salah! Tolong lepasin! Kamu mau ngapain? Tolong jangan! Jangan! Aku mohon jangan sama kamu! Tolong! Tolong aku gak penyesalan sama kamu! Tolong jangan lakuin itu! Jangan! Aku mohon! Tolong lepasin aku! Tolong! Afif! Na 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 na. Na na na. Kalian tau gak sih Pak Wahid? Pak Wahid yang dosen itu. Yang udah tua? Kalian pada suka sama Pak Wahid gitu? Iyalah. Kita sama. Kalau dia masih muda, aku pacaran. Ada aja. Kalian tahu nggak? Ada cewek dibakar di jalan sepi deket kampus kita semalam. Udah lah, ngeri banget tahu. Serem banget sih. Mana tuh cewek dibunuh deket di dalam mobil. Aku jadi takut dia lewat sana. Udah kenapa ya? Nanti aku juga kena. Ya nggak mau lah. Diikat di dalam mobil. Dan lebih parahnya gue sih takut ya buat lewat sana. Kita cari jalan lain lagi aja deh. Iya bener, gue juga gak mau. Gue gak habis pikir deh. Bisa ya sampai kayak gitu ya? Iya, gue juga gak nyangka, tega banget gitu. Kira-kira siapa ya yang tega ngelakuin itu? Aku makin ngerasa gak enak, perasaan aku bener-bener gak enak, Bob. Dina? Din? Oh, Dina? Dina? Dina, aku yakin tadi Dina. Si Dina bukan? Saya lihat si Dina. Prisly, kamu kenapa sih? Mobilku tuh masih jauh kali. Kamu kok histeris banget. Dina, aku kira aku beneran mau ditabrak. Ya enggak lah. Lagi kamu tuh ngapain di sini sih? Kamu ngelamunin apa coba? Iya, Din, tadi aku dapat penglihatan. Aku ngeliat kamu lari ketakutan. Terus tiba-tiba kamu ada di sini. Masa sih? Aku ketakutan kenapa? Justru aku tuh lagi seneng banget. Soalnya aku punya mobil baru. Lihat deh, bagus banget kan mobil baru aku? Ini mobil baru kamu? Iya. Prisly, kamu kenapa sih? Din, Dina tadi di sini ada darah. Tadi di sini ada darah. Kamu jangan ngomong macem-macem aja bikin aku takut. Itu mobil baru, bukan mobil bekas kecelakaan. Ini nggak mungkin ada darahnya. Enggak, Din. Sumpah, jelas banget tadi ada darah di sini. Udah, daripada kamu ngomongnya serem-serem, mendingan sekarang kita selfie aja. Soalnya aku mau nunjukin ke siapa? ada deh. Ayo kita selfie. Mobilnya udah ganti. Kemarin. Ayo kita selfie. 1, 2, 3. Cantik. Yuk kita ke kelas. Ayo. Wah, kayaknya ada yang gak beres nih. Kan gue udah dia tuh bakalan main sama aku. Kita ikutin. Din, kamu udah dengar belum tentang mobil yang dibakar di daerah kampus kita? Belum. Kok bisa kebakar? Emang gimana ceritanya sih, Pris? Ya, aku juga nggak tahu pastinya sih. Tapi aku baru dengar. Sorry, sengaja. Mona, apa-apaan sih, Mon? Aduh, kayak gitu doang marah ya. Oh iya, by the way, mobil butut lu kemana, Dim?
jadi mobil bagus kayak gitu? Apa mungkin hasil dari om-om kali ya? Kenapa sih? Suka banget tuh ngehina orang. Siapa juga yang ngina lo? Wajar aja kali kita nanya. Secara lo orang miskin tapi punya mobil mewah. Udah lah, Din. Ngaku aja. Heh, jaga ya omongan kalian. Kalian tuh punya bukti apa enggak? Mendingan sebelum kalian ngomong, kalian cari dulu buktinya. Din, mending kita pergi yuk. Ngapain ngurusin mereka? Yuk. Tolong bawain ya. Iya. Makasih. Kamu chattingan sama siapa, Mas? Kok senyum-senyum sendiri gitu? Ya, ini lagi baca postingan teman-teman di grup. Mana coba aku lihat. Udah saya hapus. Habis nemuin ini memori HP. Mas, kamu nggak usah pakai bohong deh sama aku. Senyum kamu tuh beda banget. Aku nggak suka ya, Mas ya. Kalau kamu pakai rahasia-rahasiaan kayak gini segala. Kamu chattingan sama siapa sih? Sheila, saya nggak mungkin macam-macam sama kamu, ya. Jadi kamu nggak perlu curigaan begitu sama saya. Saya mau siap-siap dulu ya. Ada meeting penting di kantor. Kamu bisa nggak kalau bahunya agak dibuka dikit, sebelah sini agak dibuka dikit, jadi kamu kelihatan gimana gitu lah, ya. Semua model di sini pasti menurutin apa kata saya. Ayo, nah gini. Kamu sebenarnya niat nggak sih jadi model? Hah? Udah deh, sekarang kamu duduk sini deh. Ayo. Ya. 1, 2. 1, 2. Kamu kok ekspresinya kayak gitu sih? Hah? Kamu nggak senang foto sama saya? Iya? Aku nggak terbiasa aja, Mas. Pakai baju terbuka kayak gini. Kamu ini ya? Kamu masih jadi model ece-ece aja, kamu belum terkenal aja, kamu udah bawel. Ayo dong, semangat dong. Kamu mau kan jadi model saya kan? Kalau kamu nggak siap jadi model, kamu keluar dari sini, ya? Karena banyak model yang mau sama saya. Ngerti? Kalau saya bicara kamu liatin. Kamu paham nggak apa kata saya? Rangga, gimana Nina? Hah? Lu kan pacarnya. Masa lu nyai gua sih? Kalau gue tahu, gue nggak mungkin nanya sama lo. Gue udah nyariin, tapi nggak ada. Gue telepon dia HP-nya mati. Terakhir dia bilang sama gue, kalau dia lagi ada job sama lu. Jadi nggak mungkin kalau lu nggak tahu. Sorry, sekarang kamu keluar dulu ya. Ayo. Dengar ya, gua ini bukan bodyguardnya ya. Gua ini asistennya. Iya. Gila kali lo. Lo cuma baru jadi pacarnya aja, lo udah terlalu posesif. Hah? Bosen orang sama lo. Lu dengerin sama gue ya. Asal lo tahu ya, Nina itu bukan pacar gue lagi, tapi bini gue. Hah? Kita udah nikah siri, dan dia sekarang lagi ngandung anak gue. Jadi wajar kalau gue posesif. Hah? Apalagi dia tuh nggak pulang-pulang, nggak ada kabar. Ngerti nggak lo? Jadi Nina sekarang lagi hamil. Tapi gue nggak yakin kalau itu anaknya Faisal. Lo nggak tahu aja kerjaan asli bini lo. Kalau aja lo tahu, pasti lo bakal nyesel kalau lo udah nikahin Nina. Woi! Gue lagi nanya sama lo ya. Hah? Jawab pertanyaan gue! Di mana Nina? Gue tahu. Lo jangan-jangan sengaja nyembunyi Nina gara-gara gue larang dia untuk jadi model lo lagi, ya kan? Lo biasa aja kalau ngomong sama gue, ya. Asal lo tahu ya, ngapain gue harus ngumpetin Nina? Hah? Perempuan seperti Nina itu gue bisa dapat 10 dengan seujung kuku gue. Dengerin. Lu jangan coba-coba, ngehina bini gua! Lo yang mancing gue duluan ya! Sekarang lo pergi dari sini sebelum gue naik darah sama lo, atau gue panggil security untuk usir lo dari sini. Pergi lo! Mas Rangga, Kali ini udah lolos ya?
kalau terjadi sesuatu sama Nina. Di sini. Woi, seharusnya gue yang marah sama Nina ya, karena gue belum dapat bagian dari dia. Hai Yuli, sorry ya, tadi ada orang yang nggak penting gitu sih. Dari tadi ditelepon gak diangkat. Seharusnya Rangga tuh tahu kalau aku nelfon pasti urusannya penting. Sorry Mbak, sorry. Kenapa ada foto Nina di dompet laki-laki tadi? Jangan-jangan Rangga bohong. Enggak, Mas. Aku nggak bisa nerima tawaran kamu. Juli, kamu jangan gitu dong. Ya. Kerjaan dari aku tuh gampang kok. Paling kamu cuma nemenin mereka makan, gak lebih dari itu. Setelah itu kamu dapat uang. Dengerin baik-baik. Kalau kamu cuma model-model foto kayak gini aja, kamu nggak bakal bisa jadi kaya. Karena aku tahu, Mas. Yang kamu maksud itu lebih dari sekedar nemenin. Dan aku bukan perempuan murahan, Mas. Di sini kamu salahnya. Di tempat saya ini nggak ada yang namanya perempuan murahan. Dengar baik-baik ya. Kalau kamu nggak mau ngambil kerjaan dari saya, gimana kamu bisa beli baju branded, tas branded, kamu belanja, kamu foya-foya, nggak akan pernah bisa. Jadi kamu terima aja ya. Rangga! Saya mau bicara berdua sama kamu. Kamu dengar nggak sih? Saya ingin ngobrol berdua sama Rangga. Mas, dia siapa ya? Kenapa datang-datang malah marah-marah kayak gitu? Maaf ya Yul. Sekarang kamu keluar dulu, nanti kita ngobrol lagi ya. Ayo. Rangga, kamu jujur deh sama aku. Sebetulnya Nina itu selingkuhan suami aku atau bukan sih? Wah, Kenapa tadi ada fotonya Nina di handphone laki-laki yang baru keluar dari sini tadi? Terus kenapa tadi pagi suami saya ada chattingan dengan perempuan lain? Mbak, gini Mbak. Suami Mbak itu emang bener-bener gila. Gila banget main perempuan. Asli. Maksud kamu? Gini Mbak. Nina itu memang selingkuhannya suami Mbak. Dan laki-laki yang Mbak ketemuin itu namanya Faisal, saya yakin banget. Dan itu suaminya. Dan saya pastikan, Mbak itu adalah korban dari mereka berdua. Gak mungkin. Gak usah muna Mbak. Laki-laki itu emang begitu Mbak. Apalagi kalau di depan istrinya. Baiknya minta ampun, tapi di belakang bajingan Mbak. Mereka itu di belakang bisa main gila dengan perempuan muda dan mencukupin apa yang diminta si perempuan itu. Mbak nggak pernah tahu itu kan? Kalau semua yang kamu katakan benar, saya nggak sungkan-sungkan menghabisi nyawa gadis itu seperti saya menghabisi nyawa Nina. Ya ampun, tas aku ketinggalan lagi. Ya harus balik lagi deh. Mbak jangan bercanda, Mbak. Saya yakin Mbak nggak akan mungkin untuk bisa melakukan hal itu. Asal Mbak tahu ya, sekarang itu posisinya dia lagi hamil. Mbak nggak mau kan kena sialnya? Saya nggak peduli. Saya nggak mau dia memanfaatkan kehamilannya untuk memeras suami saya. Sekarang tugas kamu cari informasi tentang gadis yang ada di foto itu. Paham? Tutup mulut kamu. Beres, Mbak. Tapi semua itu ada fulusnya, ya kan? Kalau fulusnya lancar, urusan rahasia juga semuanya akan lancar. Siapa ya? Sepertinya tadi ada yang nguping pembicaraan kita. Rangga, kamu harus pastikan cari tahu orang itu dan bungkam dia. Oke.
kaget banget. Kucing, kok perasaan ibu jadi nggak enak ya? Ibu kan udah bilang, kamu itu jangan terima mobil itu. Takutnya di mobil kamu nanti terjadi sesuatu. Aduh, kenapa sih? Semua orang tuh pada ngomong gak enak hari ini. Tadi Frisley, sekarang ibu. Ngomongnya serem-serem tahu nggak? Aku jadi takut. Din, tapi ada benernya juga lo omongan ibu kamu. Jangan-jangan ini petunjuk. Udah, pokoknya ibu itu nggak perlu khawatir ya. Aku bakal nyetir dengan hati-hati. Kalaupun ada musibah, dengan atau tanpa mobil itu, aku juga nggak bisa mengelak. Ibu tenang aja, nggak usah khawatir. Fris, ayo kita masuk. Ya udah, yuk masuk dalam yuk. Iya, Tante. Fris, dalam beberapa hari ini perasaan Tante itu nggak enak banget. Tante tuh takut terjadi sesuatu sama Dina. Apalagi tadi setelah ada kucing. Tante takut banget. Ya Dina itu kan anaknya Tante satu-satunya. Terus Tante takut terjadi sesuatu. Tante mohon sama kamu, tolong ya Fris, kamu jagain Dina baik-baik. Astagfirullahaladzim. Fris, kamu kenapa? Aku tadi ngeliat hal yang mengerikan banget. Tapi aku nggak tahu ini ada hubungannya sama Dina dan mobilnya atau enggak. Astagfirullahaladzim. Tante, kalau aku boleh tahu, mobil barunya Dina itu dari siapa? Itu Mobil itu dikasih sama orang yang baik banget. Kapan-kapan aku kenalin ke kamu ya. Biar kamu tuh nggak salah sangka kayak mana sama teman-temannya. Ya. Oh iya, Fris, ke kamar aku yuk. Tante, aku masuk dulu ya. Ya. Iya. Kamu tunggu aja di sana ya sayang. Nggak lama kok. Ini juga lagi mau jalan ke sana. Kamu teleponan sama siapa, Mas? Kok pakai sayang-sayangan segala? Enggak. Kamu salah dengar. Saya telepon sama Satya, manajer keuangan kita. Hari ini kan saya ada meeting sama dia. Satya? Mas, aku tuh nggak salah denger. Satya sama sayang itu beda. Lagian nggak mungkin lah Mas telepon pakai manja-manjaan gitu, sayang-sayangan sama Satya. Aku nggak suka ya kalau kamu sampai main perempuan di belakang aku. Apalagi kalau perempuan itu sampai hamil anak kamu. Kamu tuh ngomong apa sih? Saya nggak mungkin selingkuh dari kamu. Jadi kamu nggak perlu curiga sama saya. Mas, gimana aku nggak curiga? Kelakuan Mas tuh belakangan ini beda. Jangan mentang-mentang aku belum bisa kasih kamu anak ya. Kamu bisa main perempuan di luar sana. Sheila, saya paling nggak suka kalau kamu ngebahas masalah ini. Ya, saya harus pergi. Nanti kita bicarakan lagi masalah ini. Udah ya, saya jalan. Aku akan buktikan kalau kecurigaan aku ini benar, Mas. Gimana, kamu seneng ya? Aku seneng banget dong. Semuanya kamu udah ini kan? Udah dapat semua kan yang kamu mau? Udah, aku suka semua barang-barangnya. Ini semua tuh kesukaan aku. Aku tuh udah suka banget. Nonton kayak gitu nggak ada bosan-bosan. Rizly, untung kan gue ajak lo kesini. Coba kalau gue nggak ajak, lo pasti nggak bakal tahu kelakuan temen lo tuh kayak gitu. Sebentar, aku telepon. Halo, ya. Apa? Klien minta meeting dimajukan. Ya, baik-baik. Saya segera ke sana ya. Ya, kita nggak jadi jalan-jalan dong. Iya, maaf. Habis gimana? Ya? Oh, bete. Kamu jangan ngambek gitu dong, ya? Ya, tunggu. Nih, buat jajan kamu. Ini buat jajan aku. Ya. Makasih.
baik banget sih. Coba deh gue. Gue gak nyangka kayak gitu. Ternyata di belakang kayak gitu. Pantesan dari tadi duitnya banyak, dia kalau beli mobil. Iya, jadi selama ini dapet duit dari hasil kayak gitu. Ya, kalau bisa jalan ya. Iya. Ya. Hati-hati ya. Ya. Bye bye. Hati-hati. Ya. Ih, dapat uang jajan. Dasar perempuan kamu ya. Nggak bisa apa cari uang halal? Hah? Mbak, kenapa Mbak nampar saya sih? Saya yang seharusnya nanya. Ngapain kamu sama suami saya? Hah? Suami Mbak. Jangan-jangan Jangan-jangan apa? Dasar kamu ya. Bener. Oh, kamu suka shopping ya? Belanja-belanja. Sini. jangan nyumpulin saya. Jangan nyumpulin saya. Aduh. Ini toh yang kamu mau dari suami saya, hah? Ini kan yang kamu mau dari suami saya? Nih, nih. Nih, ambil semua. Kurang, masih kurang? Nih, masih kurang. Lu lihat deh. Rekam. Ini kalau diviralin, sumpah keren banget. Heboh banget. Gue seneng banget kalau dia dibully kayak gini. Ingat ya, jangan sekali-sekali deketin suami saya lagi. Atau kamu akan menyesal. Mbak, ampun. Apa kamu? Gak usah ikut-ikutan. Dia yang mulai duluan. Dia yang main api sama suami saya. Sudah, kan masalahnya bisa selesaikan di tempat lain atau di rumah. Awas kamu ya. Ayo. Wow, hebat. Gak nyangka Dina lu bisa kayak gini. Dina. Bilang juga apa kan? Muka doang yang polos. Tapi kalau hati mah, Busuk. gue nggak sebanyak yang kalian pikir ya. Dina. Emang iya sih awalnya nemenin jalan-jalan. Abis itu karaokean, terus habis itu Diam. Jangan seenaknya menilai orang ya kalian semua. Kalian tuh nggak tahu apa yang ada di hidup aku. Tau gue, Mbak Dina. Frisley, aku bisa jelasin semuanya sama kamu. Din, sebesar apapun masalah yang kamu hadapi, bukan ini jalan keluarnya. Kenapa kamu malah kayak gini sih, Din? Jujur ya, aku kecewa, Din, sama kamu. Frisley. Ditinggalin kan? Makanya Dina Davi. Emang enak. Kasihan deh lo. Dari awal itu ibu kan udah bilang kalau semua ini nantinya bakalan jadi masalah. Apalagi mobil baru itu. Tapi aku tuh nggak pernah minta, Bu. Iya, ibu tahu. Tapi kamu itu harusnya nolak, Nak. Mobil itu terlalu mewah buat kamu. Terus, aku tuh harus gimana, Bu? Aku mesti diam aja atau balikin mobil itu? Terus aku diam aja, aku dipermalukan. Iya, Dina. Kenapa, Bu? Ibu jahat banget sih sama aku. Ibu tuh gak peduli ya sama aku. Enggak. Pokoknya aku gak rela. Aku bakal cerita. Dia perempuan itu gak ngerdain aku lagi. Ini semua resiko kamu, Nak. Kamu tuh gak bisa ngomong kayak gitu sama mereka. Yang ada nanti malah bertengkar. Perempuan itu istri sahnya dia. Posisi dia itu lebih kuat daripada kamu, Nak. Tapi aku ini kan... Jangan, Dina. Tapi aku harus bicara, Bu. Sekarang kamu mendingan istirahat ya. Tenangin pikiran kamu ya.
diangkat sih? Gak diangkat, gak biasanya. Mas telepon siapa sih? Telepon asisten saya. Besok kan ada meeting lanjutan. Jadi saya mau minta dia nyiapin semua berkas-berkas untuk disiapkan di meja saya buat meeting besok. Muka kamu kenapa sih? Kok kayak orang gak suka begitu? Dan bilang kamu curigaan lagi. Hah? Saya ke dalam dulu ya. Aku tahu kamu nelfon gadis itu, tapi aku pastikan gak ada seorang pun yang bisa merebut kamu dari aku. Ini masih Dina ya? Cium-ciuman sama si Om. Pantes ya mobilnya bagus ya. Tuh orangnya tuh. Dasar lu pelakor ya. Pantes mobil lu bagus. Ternyata main sama Om-Om. Ya Allah. Ya ampun. Astaga. Ngomong-ngomong, Dina tunggu. Ada mobil. Dina dalam bahaya. Din. Dina tunggu. Din. Dina tunggu. Aku mau ngomong sama kamu. Mau bicara apa, Fris? Kok mau ngehujat aku? Bilang aku ini pelakor, iya kan? Enggak, Din. Justru aku khawatir sama kamu. Aku khawatir sama semua penglihatan aku tentang kamu. Kalau kamu punya kelebihan, kamu mesti bantuin aku. Saya komen jadi sama aku, cari tahu Fris, bukan ngehujat aku. Dina, maaf, aku nggak bisa ngelihat ke depan. Din, please, aku mau bicara sama kamu. Harusnya kalau kamu ada waktu, kamu dengerin penjelasan aku. Bukannya kamu malah ngehujat aku juga kayak begini, Fris. Aku kecewa sama kamu. Dina! Din, kamu nggak apa-apa kan? Ya aku nggak apa-apa, Fris. Din, kayaknya mobil itu sengaja ngincer kamu deh. Ya ampun. Ayo, kita pergi. Ayo. Aduh. Ayo, Fris. Tapi Fris, ada apa ya? Kenapa orang itu ngejar aku? Aku juga nggak tahu, Din. Tapi firasat ini jelas banget. Aku takut ada apa-apa sama kamu. Ya ampun, aku takut gimana dong, Fris? Din, lihat, Din. Ayo. Ayo. Lebih cepat, Fris. Ayo, Din, cepetan. Ayo, Din, cepetin. Yo, ini makin dekat. Cepet, Fris. Kita mau ngumpet di mana? Tunggu, Din. Tuh, saya ngikutin. Ayo. Aduh, udah aman belum sih? Aku juga nggak tahu, Din.
Dina? Alhamdulillah ya, Pris. Kita bisa kabur dari kejaran orang tadi. Iya, Din. Mobilnya juga kayaknya udah nggak ngikutin kita deh. Iya. Ya udah, yuk, Din. Ayo kita lari. Dina? Sama dia? Kayaknya orang itu istri. Istri siapa? Enggak, aku nggak tahu istri itu siapa. Yaudah yuk, kita ke rumah sakit yuk. Dina, kamu kenapa, Nak? Dok, anak saya nggak apa-apa kan? Anak ibu tidak apa-apa, dia hanya mengalami shock saja. Sebaiknya dirawat untuk beberapa hari di sini. Alhamdulillah. Kalau begitu, saya permisi. Makasih ya, Dok. Makasih ya, Dok. Sama. Fris, kok Dina bisa sampai di sini? Emangnya ada apa, Fris? Iya, Tante, ada orang yang mau jahatin Dina. Kok bisa? Ya Allah, tega banget sih orang itu sama kamu, Nak. Siapa sih? Kayak nggak bisa ngeliat orang seneng deh, bunyi terus. Sorry ya. Siapa lagi yang berani ngancam gua kayak gini? Pasti ini ulahnya Mbak Sela. Selain gue, cuma dia yang tahu foto ini. Mbak Sela pasti marah. Karena sampai saat ini gue belum kasih informasi ke dia. Mau coba-coba ngancam gue. Kita lihat aja siapa yang bakal panik kita. Siapa sih malam-malam bikin berisik begini?
Sini saya mau bicara. Ngapain kamu malam-malam ganggu saya? Saya mau bicara sama kamu sekarang juga. Nggak bisa, suami saya ada di rumah. Saya nggak mau tahu apapun alasannya. Ingat ya, kalau kamu nggak mau ketemuin saya sekarang, saya pastikan suami kamu bakal tahu urusan kita. Oke. Tunggu sebentar ya. Berani-beraninya kamu malam-malam datang ke sini tanpa perintah saya. Kamu jangan pancing-pancing saya untuk marah sama kamu. Kamu ngapain kirim foto Nina dan juga Pak Andi untuk ngancam saya? Hah? Aku ngirim foto Mas Andi sama Nina. Buat apa? Terus siapa? Siapa lagi yang ngancam saya? Siapa? Apa jangan-jangan dia tahu kalau Nina sudah mati? Tapi kenapa dia justru ngancam kamu, bukan neror saya? Sheila? Ngapain kamu? Kamu ini udah buat berisik, parkir sembarangan lagi depan rumah saya. Jangan-jangan kamu mau maling ya? Mbak, maaf Mbak. Tadinya saya mau bikin kejutan buat teman saya, tapi ternyata saya salah dengar. Maaf ya. Ganggu orang aja. Yaudah sana pergi. Maaf ya. Permisi. Harusnya kamu gak usah keluar. Kalau tadi orang jahat bagaimana? Gak mungkin lah Mas. Kalau memang dia beneran mau buat jahat, ngapain tadi dia bunyiin klakson? Mendingan sekarang kita masuk yuk, istirahat. Yuk. Yuk. Pada berantakan. Berkas-berkas gua. Laptop gua. Ini siapa yang ngambil barang-barang gua? Berkas-berkas gua hilang. Kalau sampai kesabar gue bisa dipenjara, gue mesti ditangkap polisi. Ini gak boleh hilang. Pasti udah ada yang neror gue. Ini pasti ada sangkut pautnya dengan Nina. Alhamdulillah, kondisi pasien sudah membaik. Sebaiknya pasien banyak istirahat saja. Kalau gitu, saya permisi. Terima kasih ya, dokter. Bu, ayah mana? Telepon ayah ya, Bu. Dino mau ketemu sama ayah. Iya, ibu telepon ayah ya. Sebentar ya, Naya. Apa? Dina kecelakaan. Kenapa kamu baru kasih tahu saya sekarang? Dina minta cepet-cepet kamu datang ke sini, Mas. Kamu kesini sekarang ya? Iya. Kirim alamat rumah sakitnya ya. Saya segera ke sana. Iya. Ayo ke sini, Am. Bentar ya, Naya. Kamu mau kemana, Mas? Ke rumah sakit. Ada anak teman yang kecelakaan. Anak teman siapa, Mas? Kok tumben banget kamu sampai peduli gitu? Kamu tuh bisa nggak sih nggak curigaan terus sama saya? Ya gimana aku nggak mau curiga, Mas? Kelakuan Mas tuh beda banget. Kalau gitu aku ikut. Siapa nggak ikut? Saya tahu dia belum siap menerima kenyataan kalau saya udah punya anak. Yang ada dia malah nggak jelas nanti. Saya harus cari alasan untuk menjadi dia sekarang. Sial, dengar ya.
kondisinya itu sangat mengkhawatirkan. Dan saya yakin kamu pasti nggak akan kuat melihatnya. Jadi biar saya aja yang besok ya. Kamu dan Kali saya aja, ya? Oke, aku nggak ikut. Tapi Mas jangan lama-lama di sana. Aku nggak mau masalah kita terbengkalai cuma gara-gara ini. Dina bagaimana? Apa dia baik-baik aja? Dina lagi tidur di dalam, Mas. Kalau gitu saya lihat dia ya. Masuk, Mas. Tante, orang yang tadi itu siapa? Papanya Dina? Iya. Itu Pak Andi, papahnya Dina. Dina itu seneng banget ketika tahu papahnya masih hidup. Mas Andi juga sama. Makanya dari itu Mas Andi langsung kasih hadiah Dina mobil. Dan dia janji mau kasih kehidupan yang layak sama Dina. Tante juga sebenarnya nggak mau. Tante udah nolak, tapi Pak Andi masih terus mohon-mohon sama Tante. Karena buat menebus rasa bersalahnya, karena dia sudah meninggalkan Dina gitu aja. Ya Allah, jadi selama ini tuduhan teman-teman di kampus tentang Dina itu salah. Tante, di kampus banyak banget yang bilang Dina itu jalan sama Om. Astagfirullahaladzim, kasihan banget sih Dina. Tante tenang ya, Tante yang sabar. Aku yakin kok Dina pasti bisa ngelewatin ini semua. Yaudah Tan, kita masuk yuk. Ini apa yang sebenarnya terjadi? Iya Om, jadi tadi itu ada mobil yang sengaja mau nabrak Dina. Kayaknya emang mobil itu udah ngincer Dina. Awalnya kita berdua berhasil kabur, tapi tiba-tiba orang itu ada lagi. Perempuan, dan dia bawa kunci roda. Terus tadi itu, dia ngedorong Dina sampai Dina kayak gini Om. Tunggu. Sengaja nabrak. Memangnya Dina punya musuh? Hah? Siapa sih yang sampai tega berbuat kayak begini? Ya di kampus emang ada beberapa orang yang gak suka sama Dina. Tapi aku gak yakin itu mereka. Malah yang aku curigain itu perempuan yang sempet ngelabrak. Udah Fris, kita nggak usah ngomongin itu dulu ya. Karena kalau nggak ada bukti, kita nggak baik nyurigain orang. Iya sih Tante, tapi Yang penting sekarang Dina itu sehat dan Dina sudah ketemu sama bapaknya. Dina. Alhamdulillah. Ayah, Dina mohon jangan tinggalin Dina lagi ya. Enggak, sayang. Ayah nggak akan kemana-mana. Ayah ada di sini terus. Ayah nggak akan kemana-mana, sayang. Kayaknya dari tadi dia ngawasin deh. Kayaknya ada orang nih di sini. Kenapa harus nelfon sekarang sih? Saya lagi sibuk. Masalahnya saya sekarang lagi butuh bantuan Mbak. Saya udah tahu siapa yang teror saya semalam. Jadi sekarang saya butuh Mbak untuk ngabisin dia. Bagus banget kamu merintah saya. Kamu
kamu lakuin aja sendiri. Mbak, masalahnya saya nggak berani. Kalau saya ketangkap, cepat atau lambat mereka pasti dapetin bukti kalau Mbak yang udah ngebunuh Nina. Orang itu nggak akan bisa menemukan bukti kalau saya yang melakukannya. Jadi kamu lakuinnya sendiri. Udah ya, saya lagi sibuk. Mbak, halo, Mbak. Kemarin aku berhasil masuk ke ruangannya. Dan aku ngambil berkas ini. Aku sengaja neror dia. Aku mau nyari bukti kalau Rangga itu emang ada sangkut pautnya sama hilangnya Nina. Aku nggak ngerti deh, maksud kamu apaan sih? Hah? Ya seperti yang kamu bilang kemarin. Nina hilang setelah dia dapat kerjaan dari Rangga. Dan yang aku takutin Nina itu dapat kerjaan yang nggak bener. Karena Rangga juga pernah nawarin kerjaan itu sama aku. Maksud kamu kerjaan apa? Aku nggak bisa ceritain itu sekarang. Pokoknya sekarang aku minta kamu bukain password yang ada di laptop ini. Karena aku yakin kita bisa nemuin bukti di laptop ini. Oke. Kamu tenang aja. Hal kayak gini mudah buat aku. Apapun akan aku lakukan buat nemuin Nina. Lebih cepat lebih baik. Karena yang aku takut yang diomongin Rangga sama wanita yang kemarin itu ada sangkut pautnya sama hilangnya Nina. Memang mereka ngebahas apa? Mereka bahas tentang pembunuhan. Kiriman bunga turut berduka cita. Dina. Astagfirullahaladzim. Ibu? Tante kenapa? Tante mimpi buruk. Ya Allah Dina. Ibu gak mau kehilangan kamu, Din. Ya ampun, ibu ngomong apa sih? Aku tuh udah mendingan. Ibu kayaknya kecapean deh, makanya ibu ngimpi buruk. Apalagi ibu tidurnya pas lagi maghrib. Ya udah, ibu sekarang istirahat pulang ya. Karena ada Fris yang jagain aku, ibu gak usah khawatir ya. Nggak apa-apa, biar ibu aja yang di sini ya. Fris, biar tante aja ya yang ngupas buahnya. Makasih tante. Ibu nggak mau sesuatu yang buruk menimpa kamu, Nak. Cuma kamu satu-satunya yang ibu punya. Ibu. Fris? Kamu kenapa sih, Fris? Din, aku lihat ada genangan darah di sini. Din, aku takut kamu kenapa-napa. Kamu ngomong apaan? Nanti aku makin khawatir, jangan ngomong aneh-aneh dong, Fris. Tapi Din, tadi yang aku lihat itu jelas banget, Din. Itu tandanya sekarang kita harus waspada ya. Karena kamu juga kan belum benar-benar pulih, Din. Udah. Kamu udah gak usah khawatir sama aku ya. Aku tuh baik-baik aja. Ya udah, ibu sekarang pulang istirahat ya. Aku tuh gak mau ibu sakit kena jagain aku, ya. Ya udah, ibu pulang sebentar ya. Ibu ganti baju, mandi, terus ibu buru-buru kesini lagi ya. Iya. Ibu hati-hati ya. Sebentar ya. Hati-hati ya, Tante.
Check up? Kamu kok panik banget? Kamu kenapa sih? Din, lihat di bawah ada darah. Ya ampun, ini darahnya siapa? Aku juga nggak tahu, tapi ini mengarah ke kamar kamu. Ya ampun, coba kita cek ya. Kayaknya dia meninggal deh, Fis. Iya, Din. Ayo, Din, kita lihat siapa dia sebenarnya. Fis, orangnya udah nggak ada sih, Fis. Aduh, gimana, Fis? Aduh. Ibu. Dari Ibu Fitri. Kami yakin kalau ini adalah pembunuhan. Polisi bilang mereka harus melakukan otopsi untuk menyempurnakan penyelidikan ini. Kalau gitu, saya permisi, Pak. Ibu, jangan tinggalin Dina sendirian. Dina, sabar. Siapa yang tega melakukan semua ini sama kalian? Jujur, Om, aku curiga banget sama perempuan yang pernah ngelabrak Dina waktu itu. Mbak, maksud kamu siapa? Itu istrinya Ayah. Waktu itu dia pernah ngelabrak aku. Dan dia tuh bilang kalau aku ini bukan perempuannya, dan aku perempuan yang gak baik. Apa kamu benar-benar yakin itu Sheila? Yang pasti, habis kejadian itu banyak jadi teror yang gak jelas. Tapi aku gak bisa pastiin siapa pelakunya karena aku gak tahu mukanya, aku gak pernah lihat wajahnya. Postur tubuhnya itu sama seperti orang yang waktu itu nabrak aku. Kalau memang itu benar Sheila, saya akan pastikan dia berlutut minta maaf di kaki kamu. Saya akan pastikan itu. Dari mana aja kamu? Dari mana? Ada apa sih, Mas? Kok datang-datang marah-marah gini? Dari mana aja kamu? Hah? Apa yang udah kamu lakukan sama Fitri? Hah? Apa yang aku lakukan, Mas? Aku seharian di rumah. Bohong! Mana betah kamu seharian di rumah? Mas, aku tuh tadi jatuh di kamar mandi. Lihat nih, kening aku sampai memar gini. Gak mungkin kan aku keluar dalam keadaan gini, Mas? Kalau Mas gak percaya, tanya aja Bisumi. Emangnya ada apa sih, Mas? Kok Mas sampai emosi gini? Gak apa-apa. Maaf ya, saya udah nuduh kamu. Sakit. Ya udah, kalau gitu kamu lanjut aja istirahat dulu, ya. Ada untungnya juga aku jatuh tangga tadi.
lihat aja, Sal. Gue bakal habisin lo. Mbak Sela. Pasti urusannya dia mau minta tolong sama gue. Giliran urusan gue aja. Ribet banget dia. Angkat dong teleponnya. Halo Mbak. Rangga, angkat telepon aja lama banget sih. Maaf Mbak, soalnya saya masih ada urusan Mbak. Kayaknya kita nggak bisa ngobrol sekarang deh. Ya. Tunggu, jangan ditutup teleponnya. Saya siap bayar kamu berapapun. Emang ya? Mbak mau saya seperti apa? Aku mau kamu Dina dan temannya yang bernama Frisley. Dan saya akan bayar 2 kali lipat dari bayaran kemarin. Oke, tapi masalahnya saya nggak mau kotorin tangan saya Mbak. Gimana kalau Mbak cari orang lain aja? Rangga, kamu jangan munafik ya. Aku tahu kamu akan menyingkirkan orang yang menghalangi jalan kamu. Kamu pikir aku nggak tahu siapa kamu? Oke, tapi sekarang saya posisinya lagi ngawasin Faisal. Gimana kalau Mbak bantu saya untuk habisin Faisal? Nanti begitu Mbak udah selesai urusannya untuk habisin Faisal, saya akan kedua perempuan itu. Oke, saya setuju. Oke, nanti saya share location ya. Oke. Mas, tolong kamu cetak semua bukti-bukti yang kita temuin di laptop tadi ya. Iya, kamu tenang aja. Aku pastiin dia bakal buka mulut. Kita akan sama-sama bongkar keberadaan Nina. Iya mas, aku nggak rela kalau Mbak Nina kenapa-napa. Ya udah, mendingan kamu sekarang istirahat ya. Aku akan urus semuanya. Ya udah, aku pulang dulu ya. Kamu jaga diri baik-baik ya. Makasih ya mas. Cepat lu kembaliin barang-barang gua yang udah lu ambil. Barang-barang apa mas? Aku nggak ambil apa-apa dari kamu. Lu nggak usah belaga bego ya. Kembaliin nggak? Cepat lu kembaliin barang-barang gua! Aku nggak ngambil apa-apa mas dari kamu. Yuli, lo masih nggak mau ngaku juga? Iya. Lo masih nggak mau ngaku juga? Mas. Lo masih nggak mau ngaku juga? Iya. Lo nggak usah nangis ya? Lo kira lo nangis gua sedih? Enggak! Cepat kembaliin barang gua. Aku nggak ngambil apa-apa mas dari kamu. Oke. Lo nggak ngambil apa-apa ya? Hah? Oke. Oke kalau gitu. Mas ampun mas, jangan mas. Mas ampun. Lo masih nggak mau ngaku kan? Kayak suara si Yuli ya? Wah, jangan-jangan. Kamu kenapa, Yul? Kurang ajar lo. Lo tega-teganya Yul. Kurang ajar lo. Hah? Kenapa? Dia maling, ya? Dia udah ngambil barang-barang gua! Jadi gara-gara itu, dia. Sekarang katakan, di mana istri gua?
kembaliin dulu barang-barang gua. Lo kembaliin dulu barang-barang gua. Gua akan balikin sebelum lo balikin Nina ke gua. Kalau enggak, nih, laptop ini gua akan serahin ini ke kantor polisi. Woi, lu jangan macam-macam sama gua ya. Kenapa? Lo takut, ha? Gua udah tahu kalau lu seorang mucikari. Lo manfaatin model-model itu untuk bisnis prostitusi lo, ha? Terus lo kira lo lapor polisi gua takut? Lo laporin aja ke polisi. Lo kira gua takut ya? Hah? Biar lu tahu ya. Biar aja semua orang tahu siapa bini lo yang lagi hamil itu sebenarnya. Maksud apa ngomong begitu, ha? Maksud apa? Bini lo itu perempuan tau gak? Ajar! Gimana bini gua? Allah! Mbak Sela, saya kira Mbak Sela nggak bakal kesini untuk temuin saya. Saya nggak pernah ingkar janji, Rangga. Makanya saya beranikan diri untuk datang ke sini nemuin kamu. Sekarang urusan kamu sama Faisal udah beres kan? Besok giliran kamu yang bantu saya untuk singkirkan Dina. Baik, Mbak. Mas, Mas, tolong aku, Mas. Mas, tolong, Mas. Tolong anak kita, Mas. Tolong kenapa? Anak kita dalam bahaya, Mas. Dia dalam pengejaran orang, Mas. Tolong, Mas. Tolong. Orang siapa? Siapa pelakunya? Tolong. Fitri? Fitri? Fitri! Fitri! Sheila kemana? Apa benar Sheila pelakunya? Apa ini? Sepertinya Sheila melakukan sesuatu tadi malam. Aku melakukan apa, Mas? Mas masih curiga sama aku? Semalam itu aku nggak sengaja nabrak kucing. Padahal aku udah ngindar, Mas. Tapi tetap juga kelindas. Kamu mau kemana? Aku mau ke salon, Mas. Aku mau ada arisan nanti sama teman-teman. Kalau gitu saya antar ya. Ah, nggak usah, Mas. Aku naik taksi aja. Kenapa harus naik taksi sih? Kan ada suami sendiri. Kebetulan saya juga lagi nggak sibuk di kantor. Ya, saya antar. Kok diam? Ya, aku nggak mau ganggu jadwal Mas. Mas kan lagi sibuk. Enggak, sama sekali saya nggak sibuk. Saya antar ya. Ya udah, oke deh Mas. Tapi bentar ya, aku ada yang ketinggalan di dalam. Kalau bisa tunggu di mobil. Ya. Kita udah sampai. Kalau kamu udah selesai, kamu telepon saya. Biar saya jemput kamu, antar ke teman-teman kamu. Oke Mas. Ya. Makasih, dah Mas. Gak biasanya dia perhatian gini sama aku. Jangan-jangan dia lagi cari bukti tentang kematian Fitri. Tenang aja Mas, kamu gak akan bisa menemukan bukti. Dan aku juga akan menghabisi nyawa gadis penggoda itu. Halo? Rangga, kamu di mana? Aku udah di sini. Oke, aku tunggu.
kamu gak akan bisa ngelabuin saya lagi, Sheila. Saya akan terus buntutin kamu. Aku mau kamu antar aku ke rumah Dina. Aku mau menghabisi nyawa perempuan itu. Gila ya. Kamu emang benar-benar sadis. Bahkan kamu lebih sadis daripada saya. Aku akan lakukan apapun demi mempertahankan rumah tanggaku. Udahlah, kamu gak usah banyak nanya. Kita harus menyelesaikan misi ini secepatnya. Oke. Tenang aja ya. Iya. Karena ada aku dan ada ayah kamu yang pasti jagain kamu. Makasih ya, Fris. Kamu selalu ada buat aku. Aku capek banget deh. Kayaknya enggak deh. Ya ampun. Fris, ini siapa? Ayo, lepasin! Lepasin kami, lepasin. Nah, dengar ya. Sakit, aduh. Saya tidak akan membiarkan siapapun merebut suami saya. Ngerti kamu? Tapi orang itu ayah kandung saya sendiri. Saya nggak pernah ngerebut siapapun. Bohong! Lepasin kami mau lepasin kami. Suara apa itu? Rangga, kamu cek. Mau ngapain lo? Hah? Ikut gua. Tante mohon lepasin kita, Tante. Jangan sakitin ayah saya mohon. Jangan sakitin ayah saya. Sel, apa yang kamu lakuin, Sel? Lepaskan mereka, Sel. Aku tidak akan melepaskan mereka sebelum aku menghabisi mereka, Mas. Mereka nggak tahu apa-apa, Sel. Kamu jangan salah paham, Sel. Salah paham? Salah paham gimana? Aku sudah membutuhkan Mas berkali-kali. Dan aku melihat kemesraan kalian berdua. Sel, Dina itu anak saya, Sel. Jadi wajar kalau dia bersikap manja sama saya. Kita udah lama nggak pernah ketemu. Dan baru kali ini kita ketemuan. Ini bener, Sel. Mas pasti bohong. Mas bohong kan? Itu hanya alasan Mas aja kan? Karena Mas takut ketahuan, makanya Mas udah sepakat. Enggak, Sel. Ini bukan alasan. Sama sekali bukan, tapi ini kenyataan, Sel.
waktu awal kuliah, saya dengan Fitri sempat pacaran. Dan kami kilaf, Sel. Sampai Fitri hamil. Tapi orang tua saya tidak mengizinkan saya untuk bertanggung jawab. Mereka malah mengirim saya untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Saya minta maaf, Sel. Saya nggak bisa bilang ini semua sama kamu karena saya nggak mau kamu jadi sedih. Dan ini benar semua. Saya minta maaf, Sel. Saya minta maaf. Terus Nina itu siapa? Mas mau ngarang kalau Nina anak Mas juga, gitu? Nina? Iya. Saya nggak kenal namanya Nina. Saya nggak tahu sama sekali. Siapa Nina? Jangan bohong. Saya punya buktinya kalau Mas selingkuh sama Nina. Saya nggak kenal siapa Nina, Sel. Saya punya buktinya. Sela. Diam. Lo nggak bisa diem. Jangan sakitin ayah saya mohon. Lepasin kita, tolong. Lo udah tahu semuanya ya. Sekarang waktunya gua harus habisin lo. Jangan sakitin ayah saya. Ternyata Rangga benar, Mas. Dia udah bohongin aku. Ternyata dia kasih bukti palsu tentang perselingkuhan kamu, Mas. Kamu sudah membuat saya menyakiti suami saya. Gua habisin lo. Maafin aku, Mas. Ini semua salah aku. Aku udah gak percaya sama kamu, Mas. Aku lakukan semua ini karena aku takut kamu ninggalin aku. Karena aku gak bisa kasih kamu keturunan. Nina, maafin aku karena aku sudah membunuh ibumu. Sekarang waktunya aku untuk pergi, Mas. Sekarang Mas sudah bisa bahagia karena Mas ada anak yang bisa mewarnai hari-hari Mas. Nana. Ya Allah. Sela.